고민했어요 모두 보고 싶었어 이도 고민은 언제나 너에게 going. 안녕 친구들. Suatu negara selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi suatu negara tidak berjalan sendiri. Pemerintah dan bank sentral memainkan peran penting melalui dua kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Namun, kebijakan mana yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah kebijakan moneter atau kebijakan fiskal? Mari kita bahas satu persatu. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah. Intinya, bagaimana negara mengatur pengeluaran dan penerimaan. Sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia, fokus utamanya adalah mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Namun, perdebatan muncul, mana yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan? Fiskal beranggapan bahwa pengeluaran pemerintah akan berdampak langsung dan lebih terasa oleh masyarakat. Moneter pun menyebutkan bahwa kebijakannya lebih cepat, fleksibel, dan tidak akan membebani anggaran negara. Untuk lebih lanjut, kita akan mempelajari contoh kasus nyata yang dialami oleh berbagai negara. Krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat menerapkan stimulus fiskal besar-besaran, seperti program pemulihan ekonomi atau Recovery Act, yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar, yang digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, membangun infrastruktur, dan untuk menyelamatkan industri otomotif. Di saat yang sama, Federal Reserve sebagai bank sentral memotong suku bunga hingga mendekati 0%. Dan menjalankan kebijakan quantitative easing, yaitu membeli surat utang pemerintah agar lebih banyak uang beredar di pasar. Pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas ekonomi di seluruh dunia berhenti secara tiba-tiba. Banyak usaha tutup, pengangguran melonjak, dan konsumsi rumah tangga menurun drastis. Untuk merespon hal ini, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan pemberian insentif pajak. Sementara itu, bank sentral seperti Bank Indonesia, Federal Reserve di Amerika Serikat, dan European Central Bank menjalankan kebijakan moneter longgar seperti menurunkan suku bunga acuan ke level mendekati 0, menerbitkan program quantitative easing, yaitu pembelian aset dalam jumlah besar. Namun, kedua kebijakan ini akan berjalan seiringan dengan resiko-resiko yang akan terjadi. Ketika pemerintah terus-menerus menggelontorkan dana untuk membiayai proyek atau memberikan bantuan, sementara pendapatan negara dari pajak tidak cukup untuk menutupi pengeluaran, maka akan terjadi defisit anggaran. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah biasanya akan menerbitkan surat utang negara. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, utang negara bisa menumpuk hingga mencapai level yang membahayakan kestabilan fiskal. Ketika terlalu banyak uang beredar akibat belanja pemerintah dan jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, maka hal itu akan menyebabkan inflasi. Dalam jangka panjang, utang yang besar harus dibayar melalui pajak yang lebih tinggi atau pemotongan belanja publik yang pada akhirnya akan membebani generasi mendatang. Jika bank sentral terlalu agresif menurunkan suku bunga atau mencetak uang, inflasi bisa melonjak karena daya beli meningkat melebihi kapasitas produksi. Likuiditas yang tinggi bisa mengalir ke pasar saham, properti, atau kripto yang akan menyebabkan harga naik tidak wajar dan akan membentuk gelembung spekulatif yang bisa pecah sewaktu-waktu.
Kelompok kaya lebih diuntungkan, misalnya dari kenaikan nilai aset, maka kesenjangan ekonomi bisa semakin lebar. Ketika permintaan terhadap rupiah menurun di pasar valuta asing, sedangkan permintaan terhadap dolar meningkat, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar akan turun, artinya rupiah melemah. Pada kenyataannya, tidak ada satu kebijakan yang selalu lebih baik. Justru, kombinasi yang tepat antara fiskal dan moneter seringkali menjadi solusi yang paling efektif. Fiskal bisa mendorong pertumbuhan, sementara moneter menjaga inflasi tetap terkendali. 다음에 또 만나요